asal-usul kota Surabaya. Pada zaman dahulu, di sebuah lautan, ada dua hewan buas yang sama-sama angkuh dan tidak mau kalah. Kedua hewan tersebut adalah seekor hiu dan seekor buaya. Mereka saling berselisih ketika memperebutkan makanan. Karena keduanya sama-sama kuat, ganas, dan cerdik, perkelahian pun berlangsung sangat lama. Setelah bertarung berkali-kali dan tetap tak bisa saling mengalahkan, hiu sura dan buaya itu pun melakukan kesepakatan. Karena kedua hewan tersebut sudah merasa bosan dan lelah jika terus berkelahi. Akhirnya kedua hewan tersebut bersepakat mengadakan perjanjian tentang pembagian daerah. Aku bosan terus-menerus berkelahi, Baya, kata Sura. Aku juga, Sura. Apa yang harus kita lakukan agar tidak lagi berkelahi? Tanya Baya. Sura yang sudah punya rencana untuk menghentikan perkelahiannya dengan Baya segera menerangkan idenya. Untuk mencegah perkelahian di antara kita, sebaiknya kita membagi daerah kekuasaan menjadi dua. Aku berkuasa sepenuhnya di dalam air dan harus mencari mangsa di dalam air. Sedangkan kamu berkuasa di daratan dan mangsamu harus yang berada di daratan. Sebagai batas antara darat dan air, kita tentukan batasnya, yaitu tempat yang dicapai oleh air laut pada waktu pasang surut, kata Sura. Baik, aku setuju dengan gagasanmu itu, jawab Baya. Dengan adanya perjanjian tersebut, kedua hewan tersebut tidak pernah berkelahi lagi karena keduanya sudah sepakat untuk saling berdamai dan saling menghormati daerah kekuasaannya masing-masing. Namun setelah selang beberapa waktu yang cukup lama, ikan yang menjadi mangsa hiu sura mulai habis di lautan kekuasaannya. Akhirnya ia pun bersembunyi-sembunyi untuk mencari mangsa di muara sungai agar tidak ketahuan oleh buaya. Tetapi pada suatu hari, buaya memergoki kelakuan hiu sura tersebut. Tentu saja, buaya sangat marah melihat Sura melanggar perjanjiannya. Hai Sura, mengapa kamu melanggar peraturan yang telah kita sepakati berdua? Mengapa kamu berani memasuki sungai yang merupakan wilayah kekuasaanku? Tanya Baya. Sura yang merasa tak bersalah tenang-tenang saja. Aku melanggar kesepakatan. Bukankah sungai ini berair? Bukankah aku sudah bilang bahwa aku adalah penguasa di air? Nah, sungai ini kan ada airnya. Jadi juga termasuk daerah kekuasaanku, kata Sura. Apa? Sungai itu kan tempatnya di darat, sedangkan daerah kekuasaanmu ada di laut. Berarti sungai itu adalah daerah kekuasaanku, Baya ngotot. Tidak bisa, aku tidak akan pernah bilang kalau di air itu hanya air laut, tetapi juga air sungai, jawab Sura. Kau sengaja mencari gara-gara ya Sura? Tanya Baya geram. Tidak, kukira alasanku cukup kuat dan aku memang di pihak yang benar, kata Sura. Kau sengaja mengakaliku. Aku tidak sebodoh yang kau kira, kata Baya mulai marah. Aku tidak peduli kau bodoh atau pintar. Yang penting air sungai dan air laut adalah kekuasaanku. Sura tak mau kalah. Karena ulah hiu sura yang melanggar perjanjian akhirnya mengakibatkan pertempuran yang amat sangat sengit antara kedua hewan tersebut. Mereka saling menggigit, menerkam, lalu memukul. Baya mendapatkan gigitan hiu sura di ujung ekor sebelah kanan, sehingga ekor tersebut membengkok ke kiri. Sedangkan Sura tergigit ekornya hingga hampir putus. Karena sama-sama sudah terluka parah, keduanya menghentikan perkelahian tersebut. Hiu Sura pun mengalah dan kembali ke daerah kekuasaannya. Buaya yang menahan rasa sakitnya pun merasa senang karena telah berhasil mempertahankan kekuasaannya. Setelah perkelahian yang sangat sengit, mereka pun terluka parah dan pada akhirnya mati. Pertarungan antara hiu
yang bernama Sura dan buaya yang bernama Baya ini sangat membekas di hati para masyarakat kota Surabaya. Namun, ada juga yang berkata bahwa Surabaya itu berasal dari kata Sura dan Baya. Sura yang berarti jaya dan Baya yang memiliki arti selamat. Jadi Surabaya itu artinya jika disatukan adalah selamat dari bahaya. Oleh karena itu, nama Surabaya selalu dikait-kaitkan dengan peristiwa ini. Dari peristiwa inilah kemudian dibuat lambang kota Madya Surabaya, yaitu gambar ikan dan buaya. Sini kita bisa lihat ada buaya dan ada hiu.